Semakin besar kesusahan yang akan terjadi, semakin besar kesesakan melanda bumi, semakin besar penderitaan di bumi ini. Semuanya akan terjadi. Semua apa yang telah diberitahukan bagi engkau, hai umat yang aku kasihi, sampaikanlah. Semuanya itu akan terjadi. Sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saya akan membacakan tentang apa yang Elohim sampaikan, ya. Kita simak bersama-sama supaya kita memahami. Tadi saya sudah cerita bagaimana Israel, nanti saya akan teruskan lagi setelah pembacaan ini, ya. Semakin besar semua yang akan terjadi, semakin besar kesusahan yang akan terjadi, semakin besar kesesakan melanda bumi, semakin besar penderitaan di bumi ini. Semuanya akan terjadi. Semua apa yang telah diberitahukan bagi engkau, hai umat yang aku kasihi, sampaikanlah. Semuanya itu akan terjadi. Sebab sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Haleluya. Saya ulang baca, sampaikanlah. Semuanya itu akan terjadi, sebab sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Masa yang sukar, di mana segala sesuatu memenuhi bumi. Di sanalah pemberontakan akan semakin besar. Oleh karena aku membawa semua damai kembali kepadaku. Diam di bumi penyesalan akan besar oleh segala apa yang terabaikan. Sebelum semua itu terjadi, artinya apa? Di saat masa kemurkaan akan terjadi, penyesalan manusia akan semakin besar, namun segala sesuatunya akan sulit. Perjuangan-perjuangan manusia akan semakin besar. Di cawan murka itu, manusia akan sulit mempertahankan segala imannya. Jadi selagi masih diberikan waktu, pergunakan. Jadi dikatakan kenapa semua itu terjadi. Kenapa penyesalan itu semakin besar, sangat besar hari itu. Di saat mereka tertinggal. Hanya karena mereka mengabaikan segala pesan-pesan dan nubuatan yang telah diberikan sebelumnya. Kemurkaan melanda bumi. Di saat menyampaikan ini tadi saya merasakan kepiluan dan duka di hatinya, ya. Sesungguhnya dia mau menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat. Dia mencari sahabat-sahabat yang setia kepadanya. Berikan hatimu untuk itu. Sebelum dia menyampaikan ini sebenarnya baru tadi nih semua. Pesan yang singkat itu tadi itu hari Minggu lalu. Dan ini baru pagi ini. Ya. Sebelumnya tiba-tiba saya kepenuhan. Ada satu kata yang dikatakan, sahabat. Kiranya Elohim memanggilmu sahabat. Karena saya juga sangat merindukan saudara menjadi sahabatnya. Karena di saat engkau menjadi sahabatnya, engkau akan merasakan seperti apa hatinya di hari-hari terakhir ini. Dia penuh kepiluan. Karena apa? Waktu sudah semakin singkat.
Waktu sudah semakin dekat. Namun apa yang terjadi? Banyak anak-anaknya yang belum kembali kepadanya. Dia merindukan saudara dan saya. Dia merindukan pertobatan dan pertobatan saya yang sepenuhnya. Elohim berfirman, sampaikanlah. Janganlah sia-siakan waktu yang telah kuberikan bagimu. Masa ini semuanya akan berlalu. Kesusahan akan semakin besar. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang. Aku akan datang 2 kali, disampaikan. Setelah kuberitahukan semuanya. Namun mereka mengabaikan aku, kata Elohim. Oh, ini tadi saya ulang baca ya. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang, aku akan datang. Dan tiba-tiba ini percakapan pribadi tadi. Elohim katakan, setelah kuberitahukan semuanya, mereka mengabaikan aku. Jadi seperti curhatan. Ya. Semakin banyak mereka yang menjadikan nubuatan sebagai ejekan-ejekan yang melukai hatiku. Sebab sungguh semuanya itu akan tergenapi, kata Elohim. Benar. Karena banyak orang yang mengejek nubuatan-nubuatan. Dan ternyata Elohim melihat semua itu. Banyak manusia yang menjadikan nubuatan-nubuatan itu sebagai ejekan-ejekan. Sampaikanlah, sekaranglah saatnya telah tiba di hadapanmu. Aku berfirman dan telah berfirman bagi engkau. Bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Semakin besar perseteruan dan semakin besar persekutuan melawan bangsa yang aku pilih. Di sanalah kesusahan segala sesuatu telah di hadapanmu. Artinya, semakin banyak bangsa yang berseteru kepada bangsa pilihan Elohim, maka semakin dekat masa yang akan kita hadapi, ya. Semakin dekat kedatangannya. Semakin dekat kesusahan. Semakin dekat kesesakan. Karena apa? Sebab Elohim telah berfirman, perang akan terjadi, deru perang di mana-mana. Inilah permulaan penderitaan. Ya. Aku Elohimmu berseru-seru untukmu, memanggil umatku untuk melakukan firmanku, sebab sungguh segalanya akan terjadi. Deru perang akan terjadi di mana-mana. Gempa yang besar pun akan terjadi. Sampaikanlah, persiapkanlah hatimu, seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang. Sebab kesesakan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu, semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku. Kesesakan pun akan melanda umat-umat pilihan. Sebab sungguh ini pun telah difirmankan di saat jiwa-jiwa mereka yang telah terlebih dahulu berbicara kepada Elohim, berseru kepada Elohim. Mereka katakan, Bapa, sampai kapankah engkau akan menghakimi bumi? Elohim berfirman, sampai genap jumlah saudara-saudaramu yang akan terbunuh oleh karena kesaksian akan aku, firman Elohim. Jadi di akhir zaman masa kesesakan pun melanda umat pilihan. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang menyampaikan kalau masih masa aniaya, kita tidak derita, ya. Sebab nanti kita akan terangkat. Ini saya katakan pemberitaan-pemberitaan palsu. Sebab di dalam firman telah nyata tertulis kalau segera setelah siksaan berat terjadi, siksaan dan aniaya melanda bumi, di sanalah kedatangan anak manusia.
Jadi bumi ini akan mengalami aniaya dan siksaan berat. Makanya persiapkan mentalmu supaya engkau tidak gagal pada hari itu. Ya. Karena pemberitaan-pemberitaan kebohongan yang menyatakan manusia akan diangkat terlebih dahulu. Umat Elohim akan diangkat terlebih dahulu sebelum masa kesusahan. Maka itu hanya akan membuat umat Elohim tidak mempersiapkan mental menghadapi masa susah, sehingga mereka pun akan terjatuh. Saya sampaikan, disinilah masanya. Engkau harus mempersiapkan hidupmu untuk siap apa? Martir di hadapan Elohim. Ya. Sebagaimana murid-muridnya telah terlebih dahulu menjadi teladan. Bukan hanya murid-muridnya, Elohim itu menjadi teladan bagi saudara dan saya. Maka berjaga-jagalah, persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu. Bacalah firman Elohim setiap waktu. Jangan semata-mata hanya mendengarkan dari sana sini, tetapi imanmu akan semakin teguh. Imanmu akan semakin bertumbuh dengan apa? Pembacaan kitab suci. Oleh karena itu saudara terkasih, selalu baca kitab suci setiap hari supaya engkau memperoleh pengertian akan kebenaran, supaya engkau dituntun kepada keselamatan. Ya. Saya akan baca kembali. Persiapkanlah hatimu seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang, sebab kesesahan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu, semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku oleh karena tanda bilangan menguasai seluruh bumi. Jadi kalau engkau adalah umat pilihan, namun engkau tidak mendengarkan apa yang Elohim perintahkan kepadamu, maka kesesakan itu pun akan melandamu. Sekali lagi saya sampaikan, keluar dari perkotaan. Keluar dari perkotaan, baca firman Elohim. Karena di dalam firman pun dinyatakan, bukan berarti di desa pun engkau lolos dari pencobaan itu. Tetap ada pencobaan, tetap ada kesusahan, kesesakan yang kita hadapi. Hanya ada perlindungan dan pertolongan yang semakin besar. Artinya ujian yang kita hadapi tidak seberat mereka-mereka yang ada di perkotaan. Karena sekiranya deru perang akan terjadi, yang pertama itu dijajah apa? Yang pertama itu diserang apa? Perkotaan. Ya, perkotaan. Udah rugi mereka ya untuk merudal atau membom wilayah-wilayah yang tidak ada, kantor-kantornya yang tidak ada manusianya. Ya, rugi mereka itu. Menghabiskan tenaga, menghabiskan amunisi itu. Ya. Jadi bukan Elohim tidak memberitahukanmu segala apa yang harus kamu lakukan, tetapi engkaulah yang tidak mendengarkan. Inilah nanti penyesalan yang akan besar yang disampaikan itu tadi. Di saat kesesakan itu akan melanda. Dikatakan tanda bilangan akan terjadi. Tidak bisa seorang pun membeli dan menjual tanpa tanda itu. Bagaimana engkau yang bertahan di perkotaan? Ya. Dengan engkau menimbun segala sesuatu, apakah itu cukup sampai hari kedatangannya? Apakah persediaanmu itu bisa cukup sampai hari kedatangannya? Apakah engkau bisa bertahan? Karena tidak bisa membeli dan menjual lagi. Ada orang bertanya, ya, nanti saya kasih emas saya kepada tetangga saya biar dia menggantikan mesin. Sama saja, dia membeli itu dengan tanda. Apakah engkau masih mengkonsumsi apa yang dia beli dengan tanda? Ya, makanya harus memiliki hikmat. Ya. Jadi kalau Elohim buka jalan sekarang, lakukan itu. Ya. Lakukan itu. Ya. Jangan engkau menimbun-nimbun emas, menimbun-nimbun harta kekayaanmu. Karena pada akhirnya ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Harta tidak akan menyelamatkanmu di masa itu. Hartamu tidak akan menyelamatkanmu di masa itu. Sebab sanggupkah engkau menimbun-nimbun segala sesuatunya dengan waktu yang lama, kecuali ya seperti mereka yang jahat itu. Mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan menjelang masa kesesakan. Penguasa-penguasa yang telah merancangkan segala sesuatu di bumi ini, ya. Mereka yang telah merancangkan bahkan perang dan segala sesuatunya ini sudah dirancangkan. Makanya berulang kali saya katakan kepada saudara, datang ke tempat ini karena saya akan membukakan file-filenya itu semuanya, ya, yang tidak bisa saya tunjukkan di layar ini. Selesai pelayanan ini secepat mungkin, ya.
maka saudara pun akan melihat apa rancangan-rancangan itu yang mereka telah rancangkan bahkan sampai tahun-tahun di mana mereka sekarang sudah mengumandangkan itu berakhirnya dunia kata mereka. Ya, dan itu ada di situ semua. Kami pun tidak tahu kenapa bisa. Ya, itu hari itu hanya ketik tiba-tiba muncul. Ya, saya pun kaget. Ya, dengan itu semua udah dirancangkan, gempa bumi, ya, dirancangkan, tsunami pun dirancangkan, ya, perang. Jadi banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini. Jadi dunia ini sudah diagendakan. Nah, mereka yang mengagendakan itu, mereka telah membuat bunker-bunker dengan apa? Dengan rencana mau menginstal dunia ini. Itu bahasa install ya, itu bahasa yang bisa saya munculkan ya. Mereka mau menginstal dunia ini. Jadi mereka telah membuat bunker-bunker, mereka telah membuat bangunan-bangunan mereka di bawah tanah, ya. Oh, mereka orang-orang kaya, apa yang mereka tidak bisa buat, ya. Pertahanan pangan mereka itu 50 tahun ke depan mereka telah persiapkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah mereka monopoli, ya. Siapa saudara dan saya bisa melakukan itu? Kecuali, ya, orang yang berseru-seru di dalam nama Elohim, yang berpaut dan berpadanan dengannya. Jadi perlindungan kita hanya kepada Elohim sekarang, ya. Perlindungan kita hanya kepadanya sekarang, hanya kepada Elohim. Apa bisa saudara seperti mereka yang sudah membuat bunker-bunker itu dengan stok pangan yang 50 tahun ke depan mereka sudah siapkan? Karena rencana mereka, ya, install bumi ini, ya, minimal itu sekian puluh tahun baru bisa kembali normal. Ya, makanya beras mahal, udah ditarik. Karena apa? Mereka telah menemukan penelitian, ya, untuk mengawetkan bahan pangan atau beras dengan hitungan bahkan ratusan tahun. Ya, jangan heran Cina mengawetkan daging, ya, bahkan 40-50 tahun bisa. Mereka mengawetkan beras, ya, terbukti 100 tahun bisa. Ini sudah mereka rancangkan sebelumnya. Ya, dari tahun 1500 mereka sudah mengetahui kalau jumlah manusia akan bertambah, sehingga apa yang harus dilakukan, ya, untuk mengurangi penduduk bumi ini supaya dunia ini tetap berjalan. Itu yang mereka rancangkan. Karena mereka merasa mereka adalah Tuhan, ya. Dan ini harus terjadi sebagai penggenapan dari apa yang tertulis. Makanya persiapkan hidupmu. Di saat tidak bisa membeli dan menjual, tanda bilangan itu telah dinyatakan, bagaimana engkau akan bergerak, ya? Makanya di saat engkau mendengarkan suara Elohim, jangan keraskan hatimu. Persiapkan segala sesuatu. Bukan saya katakan karena ketakutan, tetapi itulah hikmat, itulah kebijaksanaan, ya. Dan kami juga melakukan hal yang sama, karena Elohim langsung perintahkan. Di saat Elohim perintahkan, ya, saya taat saja, ya. Terbukti kami terpelihara, ya. Secara logika manusia, kami di sini hampir 30 orang. Secara logika manusia, ya, kami tidak ada bekerja, ya. Yang ada kami hanya membuka lahan-lahan hutan, ya, untuk tempat kami bercocok tanam. Belum ada hasil ladang yang bisa kami jual karena masih mengolah. Tetapi penyertaan Elohim begitu nyata. Dia tetap mencukupkan makan minum kami di tempat ini. Nyata kuasa Elohim, ya. Nyata. Dari kami yang tidak ada ini, Elohim perintahkan, ya. Seperti itu, ya. Jadi Elohim itu ada dan berkuasa. Jadi selagi masih ada waktu, lakukan itu. Saya berulang kali katakan kepada saudara, kalian beli lahan perkebunan, ya, tanami di sana segala buah-buahan, umbi-umbian, tanami. Bahkan ini pun saya sampaikan, kejahatan itu pun mereka akan tetap merancangkan untuk merancangkan kelaparan, ya. Dari udara pun, ya, terjadi penyemprotan untuk merusak tanaman. Makanya di saat engkau membuka ladang pun harus bertekuk lutut dan berdoa. Dia nyata ada. Di saat rancangan-rancangan, simulasi-simulasi yang mereka buat pun, ya,
tetapi tetap berdoa dan percaya supaya engkau diluputkan dari segala sesuatu, supaya engkau dibebaskan dari segala sesuatu, supaya engkau ditolong dan diselamatkan dari segala sesuatu. Ya. Dia ada, Dia bekerja, asalkan engkau sepenuh hati untuk datang dan bertekuk lutut di hadapannya. Ya. Kami merasakan kehadirannya, kami merasakan, ya, lawatan dan jamahannya setiap waktu. Saya sampaikan kepada saudara, mengingat 17 September kemarin itu, ya, yang ternyata di mana-mana terjadi angin badai, ya. Di sini anginnya sangat kencang, suara udah sangat kencang, dan itu terjadi jam 1:30 pagi. Dari sore sudah terjadi, ya. Tetapi saya hanya berdoa. Kami berdoa, topang tangan. Saya sudah melihat, karena kalau saudara melihat ini seperti bulat ini lokasi ini yang sudah kami tebangin, ya. Karena lokasi ini hanya ada 3 hektar, ya. Jadi kelihatan semua tepi-tepinya, pinggir-pinggirnya yang belum kami bersihkan, ya. Nah, di tepi-tepi itulah semua angin itu, sehingga pohon itu bertumbangan, ya. Saya hanya berdoa, Bapa, biarlah kiranya, ya, Engkau menutupi kami di tempat ini, ya. Tudungan sayap-Mu, Bapa, nyatakan kepada kami, ya. Angin berhenti. Tidak cukup sampai di situ, ya. Jam 12 malam hujan deras. Ada apa lagi ini, Bapa? Ya. Di saat hujan berhenti, angin kencang dan saya melihat, ya, dan memang gelap, ya, gelap. Karena ini kan hutan, toh, ya. Nah, gelap semua, tetapi ada yang kelihatan, ya. Angin itu sangat kencang. Dan suaranya telah terbunyi. Kalau suaranya bunyi, apa itu, saudara? Sudah ada pusaran angin, ya. Saya hanya berkeliling di rumah doa. Saya berdoa dan bersama Immanuel. Bangunan di sini hanya ada 2, ya. Satu rumah barak dan satu rumah doa. Di rumah barak seluruh jemaat, ya. Kita berdoa bersama-sama. Mereka juga berdoa, kita juga berdoa. Mengingat angin itu. Padahal ini pohon sudah tidak ada lagi di sekitar kita, hanya di tepiannya seperti kuali, ya. Nah, di pinggir-pinggir itu ada pohon, ya. Aturannya sudah dihempaskan kita ini, ya. Tetapi Elohim nyata penyertaannya. Jadi percaya, di saat kita taat, penyertaannya itu pun nyata diberikan kepada kita, ya. Jangan ada penyesalan nantinya. Dan saya yakin dan percaya, ya, penyesalan itu akan terjadi kepada saudara di saat saudara tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk memperlengkapi hidup. Di saat nanti masa tanda bilangan dinyatakan tidak bisa membeli dan menjual, engkau tidak ada persiapan akan hal itu. Makanya sejak dari sekarang persiapkan segala sesuatu sehingga engkau bisa bertahan hidup tanpa membeli dan menjual. Persiapkan itu, ya. Nah, saya akan lanjut. Bersiap-siaplah, persiapkanlah segala sesuatu menjelang masa itu, agar kiranya engkau pun terlepas dari masa kelaparan dan sampar yang akan melanda bumi. Jadi kelaparan dan sampar itu akan melanda bumi. Sampaikanlah, hanya akulah pertolongan dan perlindunganmu, hanya akulah sumber kekuatan dan di dalamkulah keselamatanmu. Karena itu dengarkanlah seluruh firmanku, serta lakukanlah segala perintahku. Engkau pun berdiri atas dasar iman yang teguh. Di sanalah hosedahonen hanhalasan. Dikatakan berjuanglah, jangan abaikan pesan ini, katanya. Jangan mengabaikan pesan ini. Di sanalah keselamatan diam di dalammu, oleh kesetiaan di dalam ketaatanmu. Akulah Elohim berfirman bagi engkau, berserulah hanya di dalam namaku, berdoalah setiap waktu. Aku Elohim memberikan pertolongan bagimu, yang akan mendapatkan anugerah di dalam ketulusan hatimu, yang memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Sekali lagi saya akan bacakan. Elohim berfirman,
Akulah Elohim memberikan pertolongan bagimu yang akan mendapatkan anugerah di dalam ketulusan hatimu yang memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Jadi Elohim akan memberikan anugerah bagi setiap kita yang setia kepadanya. Aku memberkatimu. Jaga hatimu sampai kedatanganku. Akulah Elohimmu, El Shaddai bagi engkau. Elohim yang berkuasa bagi kita seluruhnya. Haleluya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membaca dari Lukas pasal yang ke-21 ya. Oh, ini panjang. Ya, mungkin saya hanya membacanya, tetapi hubungkan dengan yang tertulis ya. Glory Hosana, haleluya, Hosana. Bersyukur. Elohim berfirman, berserulah hanya di dalam namaku. Jadi inilah yang hendak terjadi dan akan datang ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai ayat sampai selesailah di mana nanti Elohim menuntunnya. Di sini di dalam pesan itu tadi dikatakan apa? Kalau kelaparan sampar akan melanda bumi. Ya, poin-poin yang kita ambil ya. Dikatakan kalau ya Yerusalem atau Israel diserang ya dan mereka akan bangkit, maka kesudahan segala sesuatu sudah di depan mata ya. Nah, ayat yang ke-7, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yahusua Masiah, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, di sini saya mau mengingatkan saudara tentang penyesatan, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Ada juga pengajaran yang mengatakan dengan mereka sudah memanggil nama yang benar, maka mereka telah termaterai. Nah, jadi artinya di saat mereka sudah memanggil nama Bapa Yahweh, maka mereka katanya telah termaterai. Ya. Jadi saya katakan, apakah ini ukurannya? Saudara disebut orang yang telah termaterai? Karena penyesat itu juga mereka datang dengan membawa nama. Ya, dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Yahweh dan Yahusua sebagai anak manusia. Jadi di sini jelas dikatakan ya, kalau penyesat itu datang dengan membawa namanya, ya, dan berkata, akulah dia. Nah, lihat hurufnya di sini. Dan berkata, akulah dia. Aku di sini siapa? Dia di sini siapa? Ya. Aku di sini adalah anak manusia dan dia di sini adalah Elohim. Nah, jadi penyesat itu datang dengan membawa nama anak manusia, datang membawa nama yang kudus. Dan mereka berkata kalau Yahusua itulah Yahweh. Artinya mengakui kalau anak manusia itu adalah Elohim, karena ada pengajaran tidak mengakui anak manusia sebagai bapa. Ya, dia di sini adalah bapa, ya. Jadi mari disimak. Penyesat itu mereka pun akan memakai nama bapa. Dan mereka pun mengakui kalau anak manusia itu adalah bapa. Jadi
Apakah satu ukuran di saat engkau telah mengetahui nama anak dan nama bapak maka engkau telah termaterai? Jangan buta sehingga itu menjadikanmu keras. Beberapa waktu lalu saya mengatakan, oh jadi ibu merasa ibu sudah termaterai? Sudah. Tahu nggak ibu? Yang termaterai itu seperti apa? Mereka. Tunggu sebentar. Kata, ambil mama air minum. Yang termaterai, ya. Jadi saya bacakan. Siapakah yang termaterai? Di gelas saja. Siapakah yang termaterai itu? Mereka itu yang tidak bercela. Ya. Jadi yang termaterai adalah orang-orang yang telah menerima nama Bapa dan nama Anak. Ya. Dan menyatakan itu diam di dalam diri mereka, dan mereka itu yang berkenan di hadapan Elohim, yang senantiasa setia melakukan firman-Nya. Jadi kalau satu contoh, engkau katakan engkau telah mengetahui namanya adalah Yahweh, Bapa Yahweh, namun ya engkau suka menghakimi sesamamu, apakah engkau termaterai? Dan engkau menjauhi sesamamu karena masih memanggil nama Yesus, apakah engkau termaterai? No. Jangan terlalu dangkal pemikiran saudara. Itu bukan satu tolok ukur yang harus saudara pegang. Ya. Karena di saat engkau telah menerima nama yang benar, maka buah roh pun harus diam dalam dirimu. Engkau pun tidak akan menghakimi sesamamu. Engkau tidak akan mencela sesamamu. Engkau tidak akan menganggap rendah sesamamu manusia. Engkau pun tidak akan memisahkan diri dengan sesamamu manusia. Bahkan engkau menyatakan kasih dengan apa? Melayani mereka. Seperti itu ya. Jadi dengan engkau hanya mengetahui nama, itu bukan ukuran kalau engkau telah termaterai, ya. Bagaimana kalau engkau masih gampang kesal, gampang marah? Udah termaterai itu namanya. Ya, jadi jangan terlalu dangkal lah pemikiran itu, ya. Makanya kalau mendengar pengajaran itu, baca firman Elohim. Jangan hanya mendengarkan gembalamu saja yang di bumi, karena banyak gembala-gembala yang di bumi pun yang akan menyesatkan jemaat-jemaat, yang akan menyesatkan domba-domba. Makanya banyak tertulis, celakalah gembala yang begini, celakalah gembala yang begitu. Ya. Makanya saran saya kepada saudara, saatnya jadikan dia gembala yang agung bagimu, yang akan mengajarimu, yang akan mendidikmu, yang akan menuntunmu, yang akan membawamu kepada kebenaran sejati akan firman Elohim. Dengan apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya. Nah, itu pentingnya kita itu menjalin tali persaudaraan, ya. Untuk apa? Kamu katakan kamu sudah termaterai, tetapi di saat ada satu persekutuan yang mengundangmu, satu contoh, ya. Saya herannya ada seorang berkata, ya, dia tidak bisa lagi ikut ke dalam satu persekutuan yang masih memanggil nama Yesus. Saya katakan, kenapa tidak bisa? Ya, ya karena itu pengajaran yang kami terima. Oh, alasannya kenapa? Karena mereka memanggil setan. Oh, jangan salah, jangan hakimi mereka. Karena Yesus yang mereka sembah yang saat ini itu adalah Elohim bagi mereka, yaitu Elohim pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Hanya karena mereka belum mengetahui nama itu saja. Mereka tidak menyembah setan, saya bilang. Mereka bukan orang bodoh menyembah setan. Hanya nama itu belum mereka ketahui. Apa iya kamu harus memisahkan diri dari mereka? Ya, bukankah seharusnya kamu yang telah mengetahui nama itu harus bersekutu dengan mereka, dan engkau lah yang memberitahukan nama itu kepada mereka? Namun kalau engkau ditolak, maka angkatlah kakimu dan kibaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bukan menjauh dari mereka, bahkan dengan buahmu lah mereka akan melihat pertobatan. Benarlah Elohim yang engkau sembah itu adalah Elohim yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Karena ada perubahan, pertobatan. Nah, ini yang saya lihat di saat sudah pakai tudung seperti ini ibadah, ya. Di saat sudah memanggil nama Yahweh, ya. Mereka pun akhirnya apa? Memisahkan diri. Ya.
salah. Jadi ada satu berkata, karena Bu, nanti akan ada impartasi. Karena nama yang mereka panggil itu kan nama dewa katanya. Saya katakan, Bu, saya mau bertanya, roh yang ada padamu roh apa? Ya roh Elohim. Bukankah roh Elohim besar? Kenapa harus takut terimpartasi? Berarti kita menganggap roh mereka lebih besar daripada kita, yang roh yang ada pada kita. Di situ dia terbelalak. Oh benar juga ya Bu ya. Iya, kenapa kamu harus menakar imanmu? Imanmu masih rendah, saya bilang. Di saat kita sudah mengenal Elohim, iman percaya kita teguh kepada Dia, kenapa harus takut? Bahkan dukun besar pun kita tidak takut, apalagi roh-roh di udara ini. Ya, kalau ibu mengatakan satu contoh yang mereka sembahkan dewa atau bagaimana, kenapa ibu harus takut? Dia pun terbelalak. Jadi kalau saudara mengikuti pengajaran yang seperti itu, saya katakan bertobat saudara. Kalau memang itu alasanmu, nanti imanmu ya masih bertumbuh, masih belum kuat. Jadi kalau nanti ke sana bisa tercemar. Wow, kamu di sana membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Ya, kalau saya tidak takut kemanapun saya bersekutu ya. Jangankan yang masih memanggil Yesus ya, yang beda agama pun ya, saya mau ya. Di saat mereka berkumpul saya datang, saya sampaikan kebenaran. Kan tugas kita itu toh. Saya sampaikan ya. Nah, harus seperti itu ya. Jadi pentingnya kita untuk berpengertian. Jadi ingat, bagi orang yang telah terdoktrin, di mana mereka mengatakan kalau dengan mereka sudah memanggil nama yang benar ya, maka mereka sudah termaterai, jadi di zona nyaman ya. Saya katakan bertobat saudara, karena di sini jelas dikatakan penyesat itu pun membawa nama Elohim dan mengakui kalau Yahusua itu ya adalah Bapa. Jadi artinya apa? Tetap membawa pengajaran kitab suci. Ya. Jadi hati-hati, seperti apakah yang menyesatkan itu? Mengurang-ngurangi. Seperti apakah yang menyesatkan itu? Seperti yang saya bilang tadi, satu contoh, engkau dilarang untuk bersekutu ya dengan mereka. Satu contoh nih, ada undangan di RT atau di RW ya, dan mereka kan masih manggil Yesus, tetapi ada komsel yang mereka buat satu RW, karena masih manggil Yesus maka saudara tidak ikut ya. Ini penyesatan itu loh. Hati-hati, ini juga penyesatan. Dan kedua, kalau kamu baptis pembaharuan tetapi dengan alasan kamu menganggap baptisan yang pertama yang kamu terima itu dari setan, maka kamu di sana harus berhati-hati ya. Itu penghujatan Roh Kudus ya, karena saat itu kedaulatan terjadi hanya karena belum kita tahu namanya ya. Karena kita kan kekristenan selama ini berlandaskan ini nih, Alkitab. Jadi orang yang memegang Alkitab kan orang yang mau memberi hidup kepada Elohim. Hanya di Alkitab ini saja tidak tertulis nama yang benar itu. Jadi jangan kita salahkan mereka yang masih manggil Yesus, salahkan siapa yang mencetak ini ya. Kenapa nama Elohim kita diterjemahkan menjadi nama lain? Itu aja ya. Jadi Elohim masih berdaulat kepada orang-orang seperti ini. Tetapi kalau satu contoh sudah ada tertulis, jauhkanlah dirimu dari binatang haram, kan ada tertulis jelas, dan saudara melanggarnya, ya sudah, resiko ada di tangan ya. Tapi tentang nama adalah kedaulatan. Makanya itulah yang Elohim bukakan di akhir zaman, dipulihkan. Gereja-gereja itu dipulihkan, kebenaran itu dipulihkan ya. Baik itu nama, baik itu sabat, binatang haram, praise and worship, karunia-karunia roh ya, dipulihkan semuanya. Karena ini masa pemulihan, karena dia akan datang ya. Jadi dengar-dengaran akan hal itu ya. Herannya saya, sudah panggil nama Bapa, sudah pakai kerudung seperti ini ya. Coba, ada firman loh, janganlah engkau berpakaian selayaknya laki-laki, tetapi apa? Engkau masih pakai celana pergi ke bait suci. Celana ketat lagi. Apa itu bisa? Lah, makanya jangan lihat selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri tidak dilihat. Saya sampaikan kepada saudara ya, jangan engkau memakai pakaian selayaknya seperti laki-laki, artinya celana seorang perempuan ya. Jangan kau memakai celana, maksudnya celana di luar ya. Nah, tetapi pakailah pakaian selayaknya seorang perempuan, harus sopan, tertutup semua. Ya harus seperti pakaian saya ini. Seperti muslim itu ya, seperti muslim, seperti pakai gamis ya, pakai kerudung, itu yang benar. Ya, itu benar, pakaiannya itu benar.
Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena Elohim langsung yang mengajarkan saya bahkan cara berpakaian. Ya. Jadi saya itu pakaiannya seperti ini. Ya pakai rok panjang. Nah itu, ini saya lihat ya. Pakai kerudung, pakai celana jeans. Apa itu? Ya. Bukankah dikatakan janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu? Ya jangan. Celana jeans ketat, ya kan? Itu kan membentuk lekukan tubuh. Ya. Pakai pakaian yang sopan terlebih di saat engkau menghadap kepada Elohim. Ya, ini bukan berbicara pakaiannya, tetapi berbicara apa? Penghormatan. Ya, penghormatan kepada Elohim. Oke, kita lanjut. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi masih ada waktu yang harus kita hadapi. Ya, ini masih permulaan, saudara. Ya, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, sesuai dengan yang disampaikan tadi ya. Kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan ya. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, wow. Kalau sudah seperti ini, oh sukacita rasanya ya. Bukan sukacita terjadi kesusahan. Benarlah dia yang berfirman ya. Hosana Yahushua Hamasiyah, glory, 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 Hosana, 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 Hosana. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kalau ada hari ya, dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi ya. Dan kalaupun ada hari ya, di mana nanti engkau diperhadapkan ya, kepada raja-raja, penguasa-penguasa, bahkan dikatakan rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara ya. Di saat engkau diperhadapkan di sana, maka itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jadi jangan pikirkan pembelaanmu. Ya. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya apa? Kita akan memperoleh hidup. Hidup itu berbicara apa? Kekekalan. Kerajaan sorga ya. Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri
adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amsal pasal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah ia bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia
ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal pasal 21. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan,
kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.